Mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat melaksanakan pembelajaran mata kuliah ini dengan keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman kelompok saya akan mempresentasikan mengenai resiko operasional bagian 1. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Gia Shawa, yang kedua ada Lisda Sri Anjani, yang ketiga ada Rina Yuliana, dan yang keempat ada Revina Cipaka Putri. Langsung saja kita masuk ke pemateri yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Oke, pengertian definisi resiko operasional. Resiko operasional atau operational risk adalah potensi penyimpangan dari hasil yang diharapkan karena tidak berfungsinya suatu sistem sumber daya manusia, teknologi, prosedur, kebijakan, dan struktur organisasi. Resiko operasional bisa terjadi pada dua tingkatan, yaitu teknis dan organisasi. Adapun faktor-faktornya, terdapat 4 faktor yang mengenai risiko operasional, diantaranya manusia, kejadian eksternal, proses, dan sistem. Langsung saja, selanjutnya untuk materi selanjutnya saya akan persilahkan kepada Rizda Sri Anjani. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menyampaikan materi. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang macam-macam risiko operasional. Macam-macam risiko operasional dibagi menjadi 5. Yang pertama ada risiko operasional secara umum. Yang pertama, risiko sumber daya manusia atau yang disebut juga dengan SDM. Risiko sumber daya manusia merupakan risiko yang berkaitan dengan permasalahan mengenai sumber daya manusia yang terjadi dalam suatu perusahaan. Yang kedua, ada risiko teknologi. Risiko teknologi berupa potensi penyimpangan hasil karena teknologi yang digunakan tidak lagi sesuai dengan kondisi. Misalnya, transaksi terhambat karena teknologi perusahaan dengan teknologi klien tidak kompatibel atau karena terjadinya perubahan kualitas dan spesifikasi bahan baku menyebabkan teknologi pengolahan saat ini tidak lagi sesuai. Yang ketiga, ada risiko inovasi. Risiko inovasi adalah potensi penyimpangan hasil karena terjadinya pembaharuan modernisasi. Yang keempat, ada risiko sistem. Risiko sistem yaitu potensi penyimpangan hasil karena adanya cacat atau ketidaksesuaian sistem dalam operasi perusahaan. Dan yang terakhir, ada risiko proses. Risiko proses adalah risiko mengenai potensi penyimpangan dari hasil yang diharapkan dari proses karena ada penyimpangan atau kesalahan dalam kombinasi sumber daya manusia. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Rizda Sri Anjani yang telah menyampaikan materinya. Yang selanjutnya, saya akan serahkan ke pemateri selanjutnya oleh Rina Yuliana. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu pengukuran risiko operasional. Teknik pengukuran risiko operasional menurut Mamduh 2009 antara lain adalah yang pertama frekuensi atau probabilitas terjadinya risiko, yang kedua tingkat keseriusan kerugian atau impact terhadap risiko tersebut. Pengukuran risiko operasional dapat kita lakukan dengan menempatkan tingkatan dari setiap bentuk risiko yang terjadi, yaitu semakin tinggi risiko, maka semakin tinggi kemungkinan untuk memperoleh return yang diharapkan atau actual return dengan asumsi risiko dan return pengembalian bersifat linear. Gambar di samping merupakan gambar hubungan expected return dan standar deviasi. Pada posisi 1, hal ini terjadi ketika ER berada di posisi yang tertinggi dan standar deviasi juga berada di posisi yang tertinggi. Dalam artian, semakin tinggi pengharapan pada expected return, maka semakin tinggi kemungkinan terjadinya standar deviasi. Atau dengan kata lain, di sini kondisi maksimalitas expected return bersifat searah dengan risiko yang akan diterima. Pada posisi 2, terjadi ketika expected return berada pada posisi rendah yang tinggi, atau dengan kata lain expected return dan standar deviasi bersifat tidak searah. Yang ketiga, posisi ketiga adalah terjadi ketika
expected return berada pada posisi rendah, dan standar deviasi juga berada pada posisi yang rendah. Atau dengan kata lain, posisi ini bersifat searah. Yang terakhir, posisi 4, hal ini terjadi karena ketika expected return berada pada posisi tinggi dan standar deviasi berada pada posisi rendah atau bersifat tidak searah. Baik, terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rina yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, saya serahkan kepada pemateri selanjutnya oleh Gea Sawa. Kepadanya. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan mengenai studi kasus yang dibawa, yaitu mengenai pabrik mengalami kerugian miliaran dolar. Dalam hal ini dapat dianalisis bahwa terdapat beberapa dampak yang dirasakan oleh pabrik, yaitu berdasarkan hal ini, kesalahan yang terjadi dalam proses produksi menjadi hambatan operasional itu sendiri. Dapat terlihat dalam kasus ini bahwa resiko proses dapat menciptakan kerugian yang berdampak panjang pada perusahaan. Dalam hal ini, Tesla mengalami masalah dalam material yang dibutuhkan dalam produksi. Hal ini disebabkan adanya imbas terputusnya rantai pasokan suku cadang dan baterai listrik yang berada pada Cina yang saat itu mengalami pandemi COVID-19 yang sedang meningkat. Hal inilah yang menjadi pabrik Tesla mengalami kerugian hampir dari pabriknya. Hal ini membuat Tesla untuk mengambil tindakan, yaitu melakukan pemangkasan karyawan hingga 10%-nya. Solusi untuk adanya kasus ini yaitu pabrik Tesla dapat melakukan analisis ulang serta meninjau kembali mengenai desain strategi serta tata letaknya. Karena dilihat dari hasil yang terdapat kekurangan yang berakibat fatal bagi perusahaan itu sendiri. Dalam hal ini, pabrik Tesla dapat meningkatkan strategi tata letak yang berorientasi pada proses, yang dapat menangani beragam barang ataupun jasa secara bersamaan. Dalam perencanaan tata letak berorientasi proses, taktik yang paling umum yang dapat dilakukan ialah mendekatkan departemen-departemen yang mempunyai interaksi tinggi sehingga meminimumkan biaya penanganan material. Setelah itu, pabrik juga dapat meningkatkan tata letak pergudangan dan penyimpangan strong atau warehouse atau inventory, yang hal ini dapat menyediakan gudang penyimpanan untuk tempat menyimpan material yang berdampak besar pada produksi suatu produk yang diproduksi. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Gea studi kasusnya. Alhamdulillah materinya sudah selesai. Untuk yang selanjutnya saya akan menyimpulkan tentang materi ini. Resiko operasional ini dapat berdampak pada suatu perusahaan karena resiko operasional ini dapat menciptakan kerugian keuangan secara langsung bahkan secara tidak langsung juga. Selain itu, resiko operasional ini juga dapat menciptakan kerugian potensial berupa kesempatan hilang untuk memperoleh keuntungan. Untuk mengatasi risiko operasional suatu perusahaan harus membuat analisa yang mencakup, yaitu menghitung dan memetakan bentuk risiko yang sedang dan akan dihadapi, memperhitungkan berapa biaya yang harus dialokasikan menyangkut pengelolaan risiko, memutuskan pembentukan mekanisme seperti apa yang layak diterapkan untuk mengelola risiko, dan memutuskan dari mana sumber dana yang dapat dialokasikan untuk mendukung penyelesaian operasional risk ini. Oke, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas waktunya dan perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.